Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan fillah semuanya. Dan ini saya membuat konten atas izin Habib Umar bin Hadid atau Habib Umar Al-Hamid. Pertanyaan ini datang dari hamba Allah yang pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, kapan waktu yang dianjurkan untuk berhubungan suami istri menurut Islam? Saya pernah diberitahu teman saya jika berhubungan suami istri pada saat bulan perayaan Islam, nanti jika terjadi kehamilan anaknya akan cacat. Apakah benar begitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah jawaban dari Habib Umar Al-Hamid. Kita lihat jawabannya. Saya bacakan jawabannya. Nanti tinggal ikhwan filah melanjutkan membacanya di konten ini. Ya, kita bacaan bareng-bareng ya ikhwan filah. Dalam kitab Qurratul Ayun, Syekh Panadom menjelaskan dalam bait-bait nadom kitab tersebut bahwa terdapat 4 malam di mana persetubuhan bersama istrinya tidak diperbolehkan, yaitu 1. Malam hari raya kurban, 2. Malam pertama di setiap bulan, 3. Malam pertengahan di setiap bulan, 4. Malam terakhir di setiap bulan. Beberapa alasannya adalah anak akan bertabiat jelek yang senang menumpahkan darah dalam kurung memperjelas menjadi pembunuh. Wallahu a'lam bishawab. 3. Setan akan hadir pada persetubuhan yang dilakukan pada malam-malam itu. Anak yang lahir akan mudah stres atau berakibat gila. Anak yang lahir akan mengidap penyakit kusta. Larangan tersebut hanya sebatas makruh, tidaklah sampai mengakibatkan keharaman seperti persetubuhan di kala haid atau nifas, dan mengenai dampaknya hanya Allah lah yang maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah bisa baca di sini semuanya, silahkan lanjutkan membaca. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Bi, mau bertanya, boleh nggak fidyah puasa asalnya 1 mud beras, 1 mud itu 1 muk ya, 1 cup gitu, mungkin diganti dengan uang. Terus ada lagi ini pertanyaannya, kita lanjut dengan pertanyaan lain, nanti jawabannya fan Habib akan menjawab. Afwan Habib, untuk menjadi anak soleh atau soleha yang birwalidin, hal-hal apa saja yang harus dilakukan Habib? Kalau anaknya bermain-main di sajadah mungkin batal tidak Bib? Maaf tulisannya ada salah sedikit, jadi ada susah dibacanya ikhwan fillah, karena anak kan pakai pampers, otomatis ada najis di dalamnya. Itu saja, kita buka PN-nya Habib atas jawaban-jawaban yang tadi saya bacakan. Kita mulai saja dengarkan ya, simak baik-baik ikhwan fillah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk fidyah itu makanan pokok, tidak boleh digantikan dengan uang. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah tidak boleh diganti dengan uang, harus makanan pokok daerah tersebut. Pendapat Imam Abi Hanifah boleh, tapi kita jangan pindah ke madhab semenjak kita bisa menggunakan madhab kita. Mempelajari ilmu agama yang mendalam supaya mengerti bagaimana cara berkhidmah atau bakti kepada orang tua setelah khidmah atau berbakti kepada Allah Sang Pencipta. Tidak ada jalan lain kecuali belajar mempelajari ilmunya Rasulullah. Bukan cuma hadir pengajian, belajar menulis, membawa catatan dan lain sebagainya. Tuh. Ya, keriduan orang tua ini didapatkan ya dengan baktinya kita orang, nyenangkan kita kepada orang tua dengan cara syariat. Ya, orang tua itu sebetulnya ya tidak mengharapkan uang dari anak, tidak mengharapkan apapun gemerlap dunia. Yang diharapkan itu anak bisa hasil manfaat, memberikan kemanfaatan dunia akhirat, itu toh kemanfaatan dunia. Misalnya anak itu menyenangkan, bukan cuma kemanfaatan dunia, bukan cuma harta kira ya.
Dan itu harapan semua orang tua. Ya, gimana kita menjadikan pengharapan orang tua itu bisa menjadi sempurna? Ya, dengan baktinya kita orang. Makanya tidak ada jalan bakti kecuali dengan mempelajari ilmunya Rasulullah. Karena orang yang mempelajari ilmunya Rasulullah, dalam salah satu riwayat disebutkan, berarti dia ini tengah merajut sorga untuk orang tuanya sendiri. Merajut sorga untuk orang tuanya sendiri. Ibaratnya kita orang ini seperti orang yang tengah membangun bangunan sorga untuk orang tuanya. Tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, itu sudah merajut untuk mendapatkan keridhaan Allah berupa sorganya. Ya kita jalan aja, itu yang terbaik. Kita doakan orang tua kita yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk perempuan yang haid itu membaca Al-Quran boleh apabila bukan bertujuan Al-Quran, tapi bertujuan untuk zikir atau untuk penjagaan atau untuk mengulangi hafalan, misalnya untuk hiris bisa penjagaan. Nah, tapi kalau untuk menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah atau kepada orang meninggal tidak boleh, karena termasuk intifa bil Quran. Ketika intifa mengambil manfaat dari Al-Quran tidak boleh untuk orang haid. Maka kalau untuk ratib haddad, kalau ketika membaca ayat kursinya itu bukan untuk menghadiahkan tapi tujuan untuk zikir boleh. Ketika membaca setelah la ilaha illallah al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, itu boleh karena terhitung zikir, diniatkan untuk zikir. Tapi yang untuk tawasul dengan Rasulullah atau tawasul untuk kepada Habibullah Haddad yang fatihah-fatihahnya itu tidak boleh, karena itu bertujuan untuk memberikan hadiah pahala Quran, tidak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang perempuan itu siklusnya bisa berubah-ubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang perempuan itu siklusnya bisa berubah-ubah. Bahkan ulama mengatakan siklusnya itu berubah meskipun cuma sekali. Artinya gini, bulan ini mungkin 9, bulan berikutnya 10 hari, bulan berikutnya 5 hari, bisa jadi. Jadi kapan ada perubahan siklus? Kalau emang perubahan siklus setiap waktunya, nah kapan suci dia wajib sholat. Bukan ragu-ragu, tidak ada masalah. Itu bukan ragu, memang kenyataannya seperti itu dalam syariat, harus seperti itu, gitu. Nah, maka kalau dia sudah tahu bahwasanya siklusnya akan berhenti, akan keluar lagi, ya itu tidak ada masalah. Artinya apa? Dia tidak sholat. Tapi kalau ini dia tidak tahu siklusnya berarti. Nah ketika itu kapan tidak tahu siklusnya, ya dia wajib setiap suci dia untuk sholat, bersuci, sholat dan lain sebagainya. Sholatnya tetap sah, tidak ada masalah. Ya kalau untuk orang haid ya tidak bisa lah, jelas. Kalau Qurannya kan bisa dibaca dengan dzikir. Kalau sholat kan sudah jelas untuk orang haid diharamkan. Ya maksudnya kalau gitu secara umum ya kita ngelihat lah. Oh sholat boleh, tidak boleh, tidak ada masalah. Bacaan Quran tidak ada masalah. Untuk niat apa? Dzikir. Kalau sholatnya tidak boleh. Gitu. Loh, jangan ngelihat itunya, tidak perlu. Itu disebutkan di kitab tadi itu semuanya bukan haram, jatuhnya makruh. Jadi kalaupun mau dilaksanakan seperti itu, makanya disebutkan di akhir itu kan, dan mengenai dampaknya hanya Allah lah yang maha tahu. Itu maknanya apa? Ini keterangan kurang bisa diterima gitu loh, kurang bisa diterima. Nah, jadi tidak perlu was-was seperti itu. Kamu ditanya bulan apa, ya jelas bulan Islam lah, Hijriah. Tapi bukan untuk dilaksanakan ini.
untuk menunjukkan bahwasannya keterangan ini belum begitu kuat gitu loh. Makanya disampaikan untuk dampak hanya Allah gitu. Ya, terima kasih. Sudah segitu saja. Akhir kata, afwan apabila ada salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik hamba sendiri. Kita akhiri saja konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi wasabbihi ajmain, amma ba'd. Syukran semuanya, terima kasih untuk melihat konten-konten. Stay tune di channel saya agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya, agar tetap semangat membuat kontennya. Terima kasih semuanya.